Izin stage ya kak, aku ingin juga menceritakan 3 cita-cita yang terabstrak. Dan sampai sekarang aku masih mikir kok bisa ada dulu itu aku berpikiran pengen seperti itu. Dan wow, untuk informasi sebenarnya itu aku orangnya tidak pede kalau tampil di depan orang. Dan nggak tahu kenapa dari kecil itu kayak cita-cita aku itu pasti yang pengen tampil di depan orang gitu, aneh. Dan ini dia cita-citanya. Cita-cita pertama aku itu dulu adalah menjadi pendeta, karena menurutku menjadi seorang pendeta itu kayak keren gitu loh. Apalagi kan pendeta itu jadi panutan untuk jemaatnya ya. Dan ketika aku melihat tulang aku di mimbar, kayak keren gitu loh, karena public speakingnya bagus dan dia menyampaikan firman itu dengan baik sehingga jemaatnya mengerti apa yang dia sampaikan. Kemudian beliau pede juga tampil, jadi ya menurutku kayak keren gitu menjadi seorang pendeta. Apalagi kan jadi seorang pendeta itu bisa menjadi berkat ya buat orang lain ya. Jadi ya menurutku kayak wah, jadi pendeta itu enak ya gitu. Semakin aku dewasa itu semakin aku mengerti bahwa profesi kependetaan itu tidak cocok untuk aku, karena menurut aku profesi kependetaan atau pemuka agama itu tanggung jawabnya besar ya. Apalagi yang kita sampaikan itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak boleh kita permainkan. Dan apa yang kita ucapkan dan kita sampaikan melalui firman Tuhan itu harus sesuai dengan tindakan kita. Jadi kita nggak boleh nyimpang gitu loh kalau menurut aku, sehingga itu yang menurut aku tanggung jawabnya terlalu besar gitu. Aku juga takut gitu ketika aku menyampaikan firman Tuhan, tindakanku menyeleweng dari itu gitu. Karena kan gimana ya, mungkin kita bisa membohongi manusia, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan gitu. Apalagi yang kita emban ini firman-Nya. Jadi ya menurutku sangat besar dan aku gak sanggup untuk itu semua. Dan kalau ada yang menjadi seorang pendeta, wow, keren. Apalagi kalau dia menjadi seorang pendeta karena memang benar-benar dipanggil dari Tuhan gitu, kayak wow, aku salut sih sama kalian. Gak semua orang yang bisa mengemban profesi kependetaan itu. Profesi kedua adalah penyanyi, karena waktu kecil setiap hari itu kalau ada waktu luang aku pasti aku akan membuat rumah itu menjadi konser. Jadi kayak aku akan nyanyi di ruang tengah, mau ada orang gak ada orang aku akan nyanyi seperti konser. Dan aku juga suka mendengarkan lagu-lagu kayak Kevin Karen, penyanyi rohani cilik, terus kayak Trio Kwek Kwek, Joshua di Obo-Obo, dan beberapa penyanyi cilik lainnya. Sehingga menurutku menjadi penyanyi itu kayak keren gitu loh, bisa menghibur orang, terus kayak bisa dikenal banyak orang dan lucu gitu loh. Lagu-lagunya kayak bisa menghibur orang, apalagi menghibur anak-anak. Menurutku ya lucu dan seru. Tapi setelah aku dewasa, menurutku profesi menyanyi itu gak cocok untukku, karena satu, aku tidak pede orangnya. Dulu aku pede yang nyanyi di depan keluarga gitu, apalagi waktu kecil pede lah. Sekarang ketika disuruh nyanyi di depan keluarga kayak jangan tunjuk aku gitu. Aku tidak pede. Kemudian yang kedua adalah suara aku tidak bagus. Jadi ya daripada merusak gendang telinga keluarga aku atau orang-orang yang dengarkan aku nyanyi, lebih bagus jangan tunjuk aku untuk nyanyi. Sebenarnya pemicu utama sih aku nggak pede sih untuk nyanyi di depan orang. Nggak tahu kenapa. Cita-cita ketiga itu adalah menjadi polwan. Ini waktu aku kelas 5 ya, kelas 5 atau kelas 4 SD aku berpikir pengen jadi polwan, karena melihat abang ipar aku itu seorang polisi. Jadi menurut aku dulu ya waktu kecil itu menjadi polwan itu kayak keren gitu. Kok bisa lah aku kepikiran jadi polwan? Aku pun nggak tahu. Jadi untuk profesi polwan itu
nggak berlangsung lama ya, karena aku langsung menyadarkan diri sendiri, karena aku langsung cari itu dari kakak, terus dari abang itu juga, kayak jadi polwan itu apa aja sih syaratnya dan lain sebagainya, padahal itu masih SD loh. Terus setelah dia bilang dan aku mengoreksi diri sendiri, aku menyadari bahwa aku tidak cocok jadi polwan. Pertama, saya pendek. Kedua, saya olahraga aja nggak kuat, bengek. Saya olahraga aja hanya sanggup jalan cepat, atau misalnya jalan aja keliling-keliling komplek gitu. Atau berenang pun nggak jago kali, malah nggak jago gitu, nggak bagus berenang. Cuman ya kalau disuruh lari ya bengek gitu. Kemudian push up aja nggak tahu, apa aja nggak tahu gitu. Jadi ya menyadarkan diri bahwa kalaupun kau coba itu polwan, kau pasti gak akan lolos gitu. Jadi ya sadar dirilah kau ya Nom. Gak tahu kenapa anak ini dulu bisa kepikiran jadi itu. Aneh. Jadi itulah 3 cita-cita terabstrak aku. Oh ya, untuk informasi yang tadi di awal, yang aku bilang aku orangnya tidak pede, pasti bakal ada yang nanya, kenapa kamu membuat konten di sosial media? Sebenarnya alasan aku membuat konten di sosial media ini antara penting gak penting untuk kalian ya. Karena alasan awal banget aku membuat konten itu adalah aku ingin belajar ngomong. Pasti kalian bakal ketawa gitu loh. Hah? Emang sampai sekarang gak bisa ngomong? Bukan gitu loh. Jadi dari dulu itu aku kalau ngomong artikulasiku gak jelas. Pasti kayak gitu. Sehingga aku kayak mendobrak diriku untuk bisa belajar ngomong tanpa ada orang di sekitarku ya. Salah satunya ya di kamera, aku ngomong di video gitu. Cuman apa ya, kalau aku ngomong hanya di video aja ya pasti ya bakal gitu aja. Jadi aku mendobrak diriku sendiri untuk bisa mengupload di sosial media, dan itu apa ya, sangat panjang pemikirannya, sangat kayak panjang lah. Aku harus banyak berkompromi dengan diri sendiri, terus aku juga nanya-nanya ke teman dan lain sebagainya. Dan untungnya dan syukurnya teman-teman aku, sahabat aku ini sih mensupport dan mendukung gitu. Dan ya aku sebenarnya anaknya kurang pede ya untuk tampil di depan orang, dan sekarang lagi belajar untuk bisa tampil di depan orang, jangan hanya di kamera saja. Dan kalau kalian melihat aku apa ya, ada orang di sampingku pas waktu buat video, itu pertama karena aku kenang-kenangan, dan itu lagi aku sama keluarga atau sama sahabat-sahabat aku, sama teman aku, jadi itu untuk kenang-kenangan saja. Kemudian aku juga minta izin sama mereka, kalau mereka bilang tutupi muka atau misalnya jangan, ya aku enggak kan. Dan pasti kalau misalnya aku buat video, aku jarang sih ngomong kayak gini, karena aku nggak pede kalau ketika ada orang aku langsung ngomong kayak gini. Aku kurang pede. Itu sih ya, mereka masih nyuruh aku untuk pede, masih PR sih untuk bisa belajar pede. Yuk bisa Nom 2024 jadi pede. Kok jadi resolusi. Oke ya, bye bye. Maaf panjang banget, 9 menit lagi. Semoga banyak yang nonton. Semoga ada yang nonton. Hehe.